dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Penil Yuda Wiogra, Dayakolot, Bandung. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Sulistiati Solvina. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IHM PA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Injil Matius 19 ayat 13a. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami, anak-anak-Mu ya Allah, datang kepadamu menaikkan syukur dan pujian atas kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan bagi kami. Kami mengucap syukur hari ini dapat beribadah bersama-sama walaupun secara virtual dari rumah kami masing-masing. Tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan renungkan pada saat ini menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.
Jemaat kasih Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17 yang mengatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihani-Nya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa mengetahukan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Oma, opa, opung, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, juga anak-anak yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu metode yang dipakai oleh orang tua untuk mengajar anak-anak di dalam keluarga adalah bercerita tentang pengalaman-pengalaman kehidupan di masa lalu. Walaupun kadang-kadang anak-anak memberi respon, itu kan dulu, atau itu kan kuno. Tetapi orang tua sering memakai metode ini untuk mendidik anak-anak. Pengalaman-pengalaman yang diceritakan tentu bukan hanya pengalaman yang baik dan menyenangkan, tetapi juga ada pengalaman yang buruk dan tidak menyenangkan. Metode mendidik seperti ini dipakai dengan tujuan agar anak-anak mendapatkan pelajaran berharga dari setiap pengalaman kehidupan orang tua untuk dipakai menjalani kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang. Metode ini juga dipakai oleh Rasul Paulus untuk mendidik Timotius, di mana Paulus menceritakan pengalaman hidupnya kepada Timotius melalui cerita-cerita atau kisah-kisah kehidupannya. Paulus ingin menguatkan Timotius melalui pengalaman kehidupannya agar Timotius rela melayani
untuk membimbing dan membina iman jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu dengan iman dan hati nurani yang murni. Timotius adalah rekan sekerja Paulus dalam memberitakan Injil, sekaligus anak rohani atau murid rohani Rasul Paulus. Paulus sangat mempercayai Timotius. Kata anakku dalam 1 Timotius pasal 2 dan 18 menunjukkan kepercayaan dan hubungan yang akrab dan dekat antara Paulus dan Timotius. Ketika Paulus ingin meneruskan perjalanan pemberitaan Injil ke wilayah Makedonia, Timotius diutus untuk tinggal di jemaat Efesus. Paulus memberikan tugas kepada Timotius, yaitu memberikan bimbingan rohani dan pembinaan-pembinaan kepada jemaat di Efesus dan jemaat-jemaat di Asia Kecil, khususnya dalam mengatasi ajaran-ajaran sesat. Berarti metode yang dipakai oleh Rasul Paulus selain menceritakan pengalaman kehidupannya adalah juga metode mengalami sendiri atau terjun langsung dalam pelayanan untuk membentuk dan mempersiapkan Timotius menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Melalui pengalaman hidupnya yang tertuang dalam perikop yang sudah kita baca tadi, Paulus memaparkan tentang kasih karunia Allah yang berlimpah, yang juga merupakan tema pokok dalam surat-suratnya. Kita bisa baca dalam surat Roma dan juga surat Efesus. Tema tentang berlimpahnya kasih karunia Allah ini selalu diulang-ulang. Di ayat 17 dan 12, Paulus mengungkapkan rasa syukurnya dan puji-pujian kepada Allah atas keselamatan dan kepercayaan Tuhan yang mempercayakan Paulus sebagai rasul atau sebagai pemberita Injil. Bagi Paulus, memperoleh keselamatan dan memperoleh kepercayaan menjadi rasul merupakan anugerah Allah dan bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena kasih Kristus yang bekerja di dalam kehidupannya. Allah berkenan memakai Paulus sebagai rasul, sekalipun Allah tahu masa lalu Paulus yang gelap dan kelam. Allah kemudian memanggil dan menobatkan Paulus. Allah memilih dan menguatkan Paulus serta mempercayakan pelayanan pemberitaan Injil kepada Paulus. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 15 dan 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke-11. Di ayatnya yang ke-13, Paulus dengan jujur mengakui dan membuka kehidupan masa lalunya yang gelap atau kelam itu. Dulu dia seorang penghujat, yaitu orang yang melawan atau menentang Yesus Kristus. Dia terkenal bengis karena dengan ganas menganiaya jemaat Tuhan. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 9 dan juga Kisah Rasul pasal 26 ayat 10 dan 12. Tetapi Paulus beroleh rahmat dan belas kasihan Tuhan. Hal ini pernah disampaikannya di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.
perbuatannya menentang Yesus dan menganiaya jemaat Tuhan dilakukan Paulus dalam kebutaan rohani atau tanpa iman atau sebelum ia percaya kepada Kristus. Perbuatan yang dilakukan di luar iman karena ia belum percaya kepada Yesus. Posisi Paulus saat itu seperti doa Yesus di kayu salib supaya Bapa mengampuni orang-orang yang menangkap, menyalibkan dan menganiaya Tuhan Yesus di kayu salib karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Di ayatnya yang ke-14, Paulus menegaskan tentang kasih karunia Allah yang berlimpah yang dinyatakan di tengah-tengah manusia berdosa, sebagaimana dinyatakan dalam Roma 5 ayat 20, di mana dosa bertambah banyak. Di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Kasih karunia Allah itu pertama-tama menghasilkan iman. Efesus 2 ayat 8. Tetapi iman juga kemudian membuka hati Paulus. Paulus membuka dirinya agar kasih karunia Allah bekerja di dalam dirinya dan bertambah-tambah di dalam dirinya. Iman yang benar memang menghasilkan kasih, karena iman bekerja melalui kasih. Efesus 3 ayat 17 dan Galatia 5 ayat 6. Setiap orang Kristen yang memelihara persekutuan yang benar dengan Yesus Kristus akan mengalami pertumbuhan iman dan kasih. Bagi Paulus, pembaharuan hidup di dalam iman dan kasih hanya mungkin terjadi dalam persekutuan dengan Yesus. Ayat 15 dan 16 Paulus mengungkapkan pengakuan imannya atau pernyataan imannya bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Pengakuan ini terjamin benar dan tidak boleh diragukan lagi. Ini juga merupakan inti ajaran iman Kristen, sebagaimana dinyatakan oleh Yesus dalam Injil Lukas 19 ayatnya yang 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Paulus menjelaskan bahwa kasih karunia Allah itulah yang telah menyelamatkan hidupnya, walaupun ia adalah orang yang paling berdosa. Paulus menegaskan bahwa sebagai orang yang paling berdosa, Tuhan tidak membalasnya setimpal dengan dosa yang ia perbuat, melainkan Tuhan menunjukkan limpah karunia-Nya dan panjang sabarnya yang tidak terbatas. Paulus dijadikan contoh bagi orang percaya di kemudian hari bahwa ada penghiburan dan berita sukacita bagi orang-orang berdosa. Kalau Paulus yang adalah manusia yang paling berdosa telah diampuni oleh Allah, maka orang-orang berdosa lainnya pun akan diampuni oleh Allah juga bila mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Ajahn Brahm, seorang biksu Buddha, menceritakan pengalamannya waktu dia berumur 13 tahun. Waktu itu ayahnya memanggilnya dan mengatakan satu kalimat yang menurutnya sangat penting dan telah
menyentuh serta mengubah hidupnya. Ayahnya berkata, "Nak, apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu, ingatlah, pintu rumahku akan selalu terbuka untukmu." Saat itu dia belum mengerti perkataan ayahnya, apa maknanya atau apa maksudnya. Namun saat dia menjadi biksu, dia memikirkan perkataan ayahnya itu dan menyadari bahwa ayahnya telah mengungkapkan ungkapan cinta yang paling jernih. "Nak, apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu, ketahuilah, pintu hatiku akan selalu terbuka untukmu." Ayahnya telah mengungkapkan cinta tanpa syarat, unconditional love. Apapun yang terjadi, ayahnya akan menerima dirinya karena ia adalah anaknya. Cukup itu saja, tidak ada syarat yang lain. Ini cinta yang begitu indah. Ini juga yang coba digambarkan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita hari ini, bahwa walaupun ia orang yang paling berdosa, tapi karena belas kasihan, karena kasih karunia Allah dilimpahkan dalam hidupnya, maka ia memperoleh keselamatan dan ia dipercayakan untuk menjadi rasul. Dalam mendidik dan membentuk Timotius sebagai pelayan Tuhan, Paulus menempatkan dirinya sebagai bapa rohani. Di hari ulang tahun ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB yang kita rayakan pada hari ini, kita ingin merenungkan dua hal sebagaimana yang Paulus ajarkan kepada Timotius. Yang pertama, Allah yang berlimpah kasih karunia. Allah adalah Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Seperti yang digambarkan dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Allah yang tidak membalas setimpal dengan perbuatan dosa kita, tetapi jauh timur dari barat Dia menjauhkan dosa-dosa kita. Kasih karunia Allah, yaitu keselamatan dan pengampunan, tersedia bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena kasih karunia Allah ini, kita diselamatkan, dan bukan karena usaha atau perbuatan baik kita, melainkan karena pengorbanan Kristus. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 serta Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24 menyatakan kepada kita bahwa karena kasih karunia kita dibenarkan dalam pengorbanan Kristus. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan karena kerja dan usaha kita, tetapi karena anugerah atau pemberian Allah. Kasih karunia Allah ini sangat melimpah dan tidak terbatas. Karena itu jangan disia-siakan. Sebaliknya harus kita syukuri dan kita gunakan sebagai kesempatan untuk membuktikan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah. Kasih karunia Allah ini telah menyentuh dan mengubah kehidupan Paulus sehingga ia sanggup berkisah dan mengajarkannya kepada Timotius. Pengajaran ini bukan pengetahuan yang dibaca dari buku atau yang didengar, dilihat dari orang lain, melainkan sebuah kesadaran iman dan pengetahuan yang dirasakan dan dialami oleh Rasul Paulus sendiri.
Orang tua yang hidupnya telah disentuh dan diubah oleh kasih karunia Allah akan dapat mengajar anak-anak tentang siapa Tuhan itu. Siapa Tuhan yang telah mengubah hidup dan menyelamatkan hidup. Orang tua yang hidupnya telah disentuh dan diubah oleh kasih karunia Allah akan dapat mengajarkan kepada anak-anak tentang kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu. Orang tua tak hanya mengajar tentang kasih karunia Allah, namun juga memelihara, membesarkan anak-anak di dalam kasih Allah. Yang kedua, kejujuran mengakui dosa dan hidup dalam pertobatan dan pembaharuan. Melalui cerita masa lalu yang kelam dan gelap, Paulus mengajarkan kepada Timotius bahwa setiap orang pasti pernah berbuat dosa, termasuk dirinya. Namun karena belas kasihan Allah maka ia diampuni. Belas kasihan Allah ini yang mendorong Paulus untuk hidup dalam pertobatan dan pembaharuan. Orang tua yang bersikap jujur terhadap masa lalunya yang buruk dan jahat, ingin memperlihatkan sisi kemanusiaannya, bahwa setiap orang bisa saja berbuat dosa dan salah. Kejujuran ini semakin lengkap ketika orang tua juga mengajarkan tentang bagaimana mereka mengakui dan menyesali dosa serta hidup dalam pertobatan dan pembaharuan. Kejujuran mengakui dosa tanpa dilengkapi dengan penyesalan, pertobatan dan pembaharuan hidup adalah sia-sia, adalah omong kosong. Melalui pengakuan dosa yang jujur dan kehidupan dalam pertobatan dan pembaharuan, ada pengajaran iman yang ingin disampaikan. Pertama, perbuatan jahat jangan dicontoh atau ditiru. Yang kedua, jika kita jujur untuk mengakui dosa dan bersungguh-sungguh menyesal, hidup dalam pertobatan dan berusaha untuk mengalami pembaharuan hidup, maka Allah bersedia memberikan pengampunan. Seperti Bapa yang bersedia untuk menerima anak yang hilang. Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 24, khususnya ayat 20 menyatakan seperti ini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nak, apapun yang engkau lakukan dalam hidupmu, pintu hatiku akan selalu terbuka untukmu. Unconditional love, cinta yang tak bersyarat, Tuhan telah tunjukkan dalam kehidupan saya, ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih. Sebagaimana Allah mengampuni setiap orang tua, demikian juga orang tua dimampukan untuk memaafkan kegagalan dan kesalahan anak-anak. Terus mendoakan dan memotivasi anak-anak agar mereka hidup dalam iman dan kasih yang benar kepada Tuhan, agar mereka hidup dalam ketaatan, agar kehidupan mereka mendatangkan sukacita dan berkat. Dan anak-anak juga hidup dalam kejujuran, bukan kemunafikan. Kemunafikan artinya biasanya anak-anak kalau di depan orang tua patuh sekali, tetapi ketika tidak ada orang tua tidak melihat atau di luar rumah, kemudian anak-anak menjadi bandel
atau melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah di hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak GPIB, di hari ulang tahun yang ke-61 Pelkat PA GPIB, marilah sebagai gereja, sebagai orang tua kita bersama-sama menjadi teladan dalam setiap pengajaran kita, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan setiap hari. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat dan menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya anak-anak dapat hidup dan bertumbuh dalam iman dan kasih di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Ada pantun buat hari ulang tahun yang ke-61 Pelkat PA GPIB dan juga buat anak-anak PA GPIB yang ada di rumah. Makan opor ayam, enaknya pakai ketupat. Hai anak-anak Tuhan, jadilah anak-anak yang taat kepada Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Silakan kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami naikkan puji dan syukur. Kami memuliakan Engkau ya Allah atas kasih setiamu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menjaga kami, Engkau terus memberkati kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mengucap syukur telah mendengarkan firman-Mu yang kembali meyakinkan dan menguatkan kami bahwa kami telah menerima kasih karunia yang berlimpah, yaitu keselamatan, pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan kiranya di hari ulang tahun ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB, melalui firman Tuhan hari ini, setiap kami dimotivasi untuk menjadi contoh atau teladan yang baik bagi kehidupan anak-anak di dalam perjalanan kehidupan.
Tuhan Allah yang Maha Kasih, berkatilah setiap jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing pada saat ini. Engkau melindungi setiap oma, opa, opung, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para teruna, dan anak-anak kami. Engkau melindungi dan memberkati tiap-tiap keluarga. Engkau menyertai dan memberkati setiap perjuangan pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga mengatasi setiap kesulitan kehidupan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah secara khusus di GPIB Peniel dan Yogra dengan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga DA Sirgar dan keluarga Yongki PH Manali. Kiranya kasih dan setia Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara mereka. Tuhan juga memberkati jemaat-Mu yang bersukacita karena ulang tahun kelahiran dalam sepekan ini. Ibu Louis Lori Lepong, Opung Parulian Pardede Boru Sihaan, dan mereka yang bersukacita karena ulang tahun perkawinan, karena keberhasilan dalam studi dan pekerjaan, dan hal-hal lain yang membuat mereka bersukacita. Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudara kami ini di dalam sukacita yang mereka rasakan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh. Tuhan menyembuhkan. Mereka yang sedang berduka cita, Tuhan menghiburkan. Mereka yang di dalam kesulitan, penindasan, penganiayaan, Tuhan membela dan menolong mereka. Dan Engkau memberkati Tuhan gereja-gereja-Mu yang terus melakukan pelayanan dalam kondisi yang sulit ini. Lengkapi para pelayan-Mu dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan sukacita dan kerelaan, agar dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kami tetap melakukannya sebagai sebuah persembahan yang harum untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu, jemaat-jemaat GPIB, Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati BP Mupel di GPIB. Tuhan memberkati seluruh presbiter GPIB. Secara khusus di GPIB Peniel Yuda Yogra. Kiranya kami tetap ditopang oleh Tuhan untuk terus melayani dengan sukacita dan kesungguhan hati. Allah yang penuh kasih, kami bawa kepadamu bangsa dan negara kami. Engkaulah yang menyertai bangsa dan negara kami dalam melalui pandemi COVID-19 ini. Engkau memberkati usaha-usaha pemerintah untuk menghindari resesi ekonomi. Engkau memberkati kebijakan-kebijakan yang diambil, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada seluruh masyarakat kiranya boleh tersalurkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tuhan memberkati usaha pemerintah untuk pengadaan vaksin COVID-19. Semoga di akhir tahun ini vaksin itu boleh digunakan untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau sebagai Allah yang hidup, yang senantiasa menjaga dan memelihara kami semua. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dalam ibadah ini kita akan memberikan amplop syukur hari ulang tahun PKPA yang akan disetor ke Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Sambil mempersiapkan persembahan, kita memuji Tuhan. Gita Bakti 78 baik 2 dan 5. Yesus Kristus sumber hidup. marilah berdiri untuk
menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sang sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Serta penuhilah hidup kami dengan kasih karunia dan kesetiaan-Mu agar kami hidup dalam kasih dan kesetiaan satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Intisari Warta, Minggu 6 September 2020. Jadwal ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu pada tanggal 13 September 2020 di gedung gereja ditiadakan karena wilayah kita berada pada zona merah. Dengan demikian, ibadah dilakukan di rumah masing-masing secara virtual. Pemberitahuan tentang ibadah hari Minggu di gereja selanjutnya akan disampaikan melalui grup WhatsApp di sektor masing-masing. Ibadah Pelkat GP dan PKB. Ibadah Pelkat GP akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 September 2020 dan Pelkat PKB pada hari Sabtu 12 September 2020 di grup WhatsApp masing-masing. Pelkat dengan menggunakan rekaman suara dari pelayan firman. Ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB Penil Yuda Wiogra Bandung mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun minggu ini. 1. Lois Lori Lepom. 2. Parulian Pardede Borusiahan. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat berulang tahun pernikahan dari tanggal 6 September 2020 sampai dengan 12 September 2020. Kiranya Allah yang Maha Kasih memberikan sukacita dan berkat di tengah keluarga, pendidikan, dan karir. Warta jemaat lainnya dapat dilihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter.
Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPAL. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61 sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua, jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat yang kekasih, marilah berdiri. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan gereja. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau